Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Kasih kerap boleh dikurangi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah sebelum kajian kita lanjutkan, kita dimohon keikhlasan oleh Mas Ferry yang setiap hari ikut ngaji ini. Mohon doa bahwa beliau akan menikahkan anaknya yang bernama Mas Muhammad Filmo dengan Mbak Nabilah yang akan berlangsung besok ya Mas, hari Rabu ya. Kita doakan bersama-sama, ini majelis ilmu, ini di rumah Allah. Saya yakin doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan hajatnya Mas Ferry untuk menikahkan anaknya diridhoi dan dibarokai oleh Allah. Mas Wilmo dan Mbak Nabila dalam mengarungi sebuah rumah tangga selalu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususan ila hajati Mas Ferry, khususan ila hajati Mas Muhammad Filmo dan Mbak Nabilah. Ya Allah, jadikanlah pernikahannya pernikahan yang Kau ridhoi, yang Kau berkahi ya Allah. Dan mudah-mudahan Engkau berikan keturunan yang soleh dan solehah. Engkau jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rezekinya dengan jadikan rezeki yang halal dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na wa yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina wa khassiril maqasidana wa qadi jami'a hajatina ya Allah. Khususan hajatnya Mas Ferry ya Allah, melangsungkan menikahkan anaknya ya Allah. Yassir umurahum ya Allah, wa barik rizqahum ya Allah. Khususilah hajat Mas Muhammad Filmo dan Mbak Nabilah ya Allah. Yassir umurana kullaha wa la tu'assir alaina wa khassir maqasidana wa qadi jami'a hajatina wa sun hajatna hajatna semua hajatnya Mbak Nabilah ya Allah, jadikan mereka semua. Allahumma qadi jami'a hajatina wa sun maqasidana jami'a hajatina
اللهم يسر لنا زيارة إلى مقام المدينة وزيارة قبرنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا السلام وقد أسلنا ببركة ولا مشقة مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita surat Yunus ayat 21 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna, dan apabila kami rasakan annasa kepada manusia penduduk Mekah rahmatan rahmat min ba'di dzarra'ah, dari sesudah kemelaratan penderitaan masadhum yang menimpa mereka, idza lahum, tiba-tiba mereka makrun, berbuat makar, mendustakan fi ayatina, dalam ayat-ayat kami. Kul, katakan Muhammad, Allah asra'u makroh, lebih cepat membalas tipu daya. Inna rusulana, sesungguhnya para utusan kami, malaikat maksudnya, yaktubuna, mereka akan mencatat matam kurun, apa yang mereka membuat makar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para jamaah sekalian, mengulang sebentar ayat kemarin. Jadi Nabi Muhammad itu sudah lama hidup bersama suku Quraisy. Nabi Muhammad sudah dikenal akhlaknya, bahwa beliau adalah Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Beliau dikenal orang yang akhlaknya luar biasa, tidak hanya berakhlakul karimah dengan sesama muslim, akan tetapi dengan non muslim pun Nabi Muhammad itu dikenal orang yang akhlaknya baik. Sehingga penduduk Mekah waktu itu sudah kenal, sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau Muhammad itu orang yang jujur, orang yang akhlaknya baik, orang yang bisa dipercaya, orang yang adil dalam memutuskan segala hal, sudah dikenal. Ya, sudah dikenal. Bahkan pada satu peristiwa meletakkan Hajar Aswad. Ya. Pada suatu hari orang-orang Quraisy sepakat untuk membersihkan Hajar Aswad. Jadi batu hitam itu diturunkan dari tempatnya, kemudian dibersihkan tempatnya. Setelah bersih, mau diangkat kembali, diletakkan ke posisi awalnya. Lah ketika diletakkan di posisi awalnya, itu masing-masing suku berebut, saya yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Oh, tidak bisa, dari suku saya yang berhak meletakkan Hajar Aswad, dari suku saya rame.
diangkat menjadi. Jadi mereka ya bersahabat sekali. Nah, setelah Nabi Muhammad ini diangkat Nabi dan Rasul, wajib disampaikan. Nah, wahyu itu mengenai terhadap bentuk penyembahan terhadap berhala yang selama ini dilakukan. Mulai orang Quraisy ini mulai memusuhi Nabi Muhammad karena ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad itu mengenai, menyalahkan terhadap penyembahan yang mereka lakukan selama ini. Mulai Nabi Muhammad dimusuhi. Begitu ya. Mulai Nabi Muhammad dimusuhi. Nah, karena Nabi Muhammad seorang nabi yang mendapat tugas menyampaikan risalah, ya opo walaupun orang tidak menerima tetap harus disampaikan. Tetap harus disampaikan. Tuh. Nah, disinilah perbedaan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah merubah masyarakat jahiliyah menuju Islam yang putih, dengan bedanya dengan para wali songo yang mendakwakan agama Islam di Indonesia, terutama di tanah Jawa. Kan begitu ya? Kalau Nabi Muhammad langsung frontal karena wajib disampaikan wahyu itu. Tapi kalau wali songo mengubah Jawa yang waktu itu Hindu Buddha menjadi Islam, itu secara perlahan lewat jalur budaya, sehingga perlahan ya akhirnya Islam bisa diterima sampai saat ini. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massatuhum. Orang-orang Arab Mekah jahiliyah itu ketika dirasakan rahmat, jika diberi rahmat oleh Allah dari sesudah datangnya bencana, idza lahum makrun fi ayatina, ketika mendapat musibah, orang kafir rakyat jahiliyah itu merengek-rengek kepada Allah, untuk dihilangkan segala bentuk musibah dan bencana ini. Tapi apabila Allah sudah menghilangkan bencana itu, tiba-tiba mereka berbuat makar, mendustakan ayat-ayatnya Allah kembali. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak jarang dimintai oleh orang kafir supaya memohon kepada Allah supaya menghilangkan bencana semua ini. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad mendoakan terus bencana dihilangkan oleh Allah, mereka kembali memusuhi. Nah, makanya di sini dikatakan kulillahu asra'u makro. Katakan Muhammad, kalau mereka kemarin merengek-rengek ketika mendapat musibah, terus sekarang aku hilangkan musibah itu, ternyata mereka berbuat makar, mendustakan ayat yang kamu sampaikan. Katakan, kul Allahu asra'u makro. Allah lebih cepat membalas tipu daya yang mereka perbuat. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, sesungguhnya para utusan kami berupa malaikat yaktubuna ma tamkurun akan mencatat apa yang mereka berbuat makar, mendustakan ayat-ayat Allah dan memusuhi Nabi Muhammad. Allah akan membalas tipu daya. Huwa dia Allah alladzi dzat yang yusayyirukum, menjadikan atau memperjalankan kamu fil barri, di daratan, wal bahri, di lautan. Allah lah yang menjadikan kamu itu mampu berjalan di darat, wal bahri, dan berjalan di lautan, yaitu naik perahu dan kapal. Hatta idza kuntum fil fulki,
sehingga apabila kamu berada di dalam perahu atau kapal, wajaroina bihim, dan perahu itu berlabuh membawa kamu, birihin dengan angin thayyibatin yang baik. Jadi dulu itu perahu itu bisa berjalan kan pakai layar, Pak. Layar yang dibentangkan itu kemudian ditiup oleh angin, lalu perahu itu berjalan, gitu ya. Belum ada mesin. Saya waktu kecil masih merasakan itu. Ketika ke laut itu pakai perahu itu pasti pakai layar. Berjalan di laut birihin thayyibatin, dengan angin yang bagus. Angin yang bagus itu ya angin yang tidak terlalu kencang, gitu Pak. Wa farihu biha, dengan perahu yang berjalan dengan angin yang sepoi-sepoi itu, mereka bergembira dengan itu. Ja'at harihun, tiba-tiba ketika dalam perjalanan dan mereka menikmati kebahagiaan itu, ja'at harihun asifun, tiba-tiba datanglah rihun asifun, angin topan yang disertai badai, ombak. Waja'ahum, dan datang kepada mereka al-mauju, ombak yang besar. Mingkul makanin, datang dari berbagai arah. Angin kencang, ombak datang. Wadhannu, dan mereka menyangka annahum, sesungguhnya mereka ukhita bihim, mereka telah dikepung oleh ombak yang disertai dengan angin kencang itu. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka langsung berdoa kepada Allah dengan ikhlas, ya. Mereka berjanji akan beragama yang benar. Mereka berdoa kepada Allah. Doanya, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, sungguh jika Engkau menyelamatkan kami dari angin dan badai ini, ya Allah, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kata mendustakan ayat Allah, tapi ketika merengek-rengek kepada, ya. Jadi kalau tadi itu kapal mereka, perahu mereka berjalan dengan enak karena anginnya baik, angin yang berhembus itu sedang, mereka bergembira dengan itu. Tapi ketika datang angin topan, ombak pun mengepung mereka, mereka merengek-rengek kepada Allah. Itulah orang-orang kafir. Falamma anjahum, nah ini, maka ketika Allah menyelamatkan mereka, idahum yabghuna, melampaui batas. Jadi ketika mereka diberikan musibah, mereka merengek-rengek kepada Allah. Maka ketika mereka dihilangkan dari musibah itu, tiba-tiba mereka berlaku zalim kembali, durhaka kembali. Oleh karena itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, yukum, sesungguhnya perbuatan kalian yang melampaui batas itu, ala anfusikum, akan kembali kepada diri kalian sendiri-sendiri. Perbuatan baik akan kembali kepada diri kita, perbuatan zalim juga akan kembali kepada diri kita. Sesungguhnya perbuatan zalim kamu yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kalian masing-masing, enggak akan mataul hayatid dunya, semuanya itu adalah
semua yang kamu lakukan itu tidak ada yang kamu mendustakan ayat Allah dengan senang. Kesenangan itu hanya di dunia. Cuma ilahilah kemudian kepada kamu kata Allah itu tempat kembali kalian. Itu maka kami akan memberitahu kepada kalian bahwa itu minta malu dengan apa perbuatan dirimu yang ini yang terkadang datang ke musibah yang ditimpakan kepada seseorang itu juga Allah bermaksud supaya orang itu mau kembali kepada ini tidak serta-merta Allah memberikan musibah itu juga untuk memberikan cobaan juga di antara akan tetapi dari itu Allah juga punya maksud supaya orang ini segera kembali kepada Allah. Kadang-kadang orang itu berkali-kali diberikan peringatan, maka kadang mereka tidak. Tingkat kepekaan orang itu berbeda. Kadang mendengar ayat disampaikan beginilah juga. Kadang berkali-kali diwakilkan ayat itu inilah lewat. Sehingga Allah menggunakan peringatan dalam bentuk ayat. Sehingga Allah memberikan peringatan dalam bentuk dalam bentuk lain tetap pada begitu. Kan begitu. Tidak begitu kan? Ya. Jadi seperti itu. Ini peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy yang dihadapi. Sebenarnya di masyarakat kita sudah terjadi Rasul Allah ketika khotbah pada hari Jumat itu semuanya loh khotbah itu mengatakan kita roti walau kamu pun nasional antum dirahmati bahwa khotbah itu mengatakan marilah kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Berbagai macamnya sudah mesti. Oleh khotbah tidak mudah itu, cakap. Ada terhubung khotbah di antaranya masuk kalimat kita. Tapi apa mereka cakap itu terus dapat terus ada. Ya, terkadang Allah memberikan peringatannya dalam bentuk lain. Itu juga maksudnya Allah ingin menegur kepada hamba-Nya yang berbuat dosa dan maksiat itu agar tidak diteruskan perbuatan dosa dan maksiat. Innama mathalul hayati dunya, sesungguhnya hanyalah perumpamaan kehidupan dunia itu. Kamain seperti air hujan anjalnahu yang kami menurunkannya air hujan itu minas samai dari langit. Fakala lalu air hujan itu bercampur ini dengannya nabatul ardi tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Dengan air hujan yang turun bercampur dengan tanah itu maka tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Mimma ya'kuluna di antara tumbuh-tumbuhan itu ada yang dimakan oleh manusia. Wal an'am di antara tumbuh-tumbuhan bumi itu ada yang dimakan hewan ternak seperti rumputan. Hatta idza akhadhatil ardu sampai ketika bumi apa itu menjadi zuhru
berusaha menjadi subur dan menampakkan keindahannya. Bumi menampakkan segala keindahannya dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya itu. Wazayanat dan bumi telah berhias diri. Dengan kalau dalam sebuah perjalanan itu ketika ada gunung yang kelihatan itu dari jauh kan kelihatan kalau waktu yang keduanya dengan pepohonannya itu menghijau, kelihatannya itu indah. Bumi menampakkan keindahannya. Wadurna ahluha, dan penduduk bumi itu mengira annahum qadiruna, bahwa bumi yang menghijau dengan segala keindahan tanaman dan buah-buahan itu adalah hasil karyanya, atas kemampuannya. Alaiha ataha amruna lailan, tiba-tiba bumi yang menghijau dengan segala keindahan pertumbuhan di atasnya, buah-buahan yang dipandang penduduknya itu indah sekali, dan itu diakui karena kerjanya, karena kami yang membuat indah seperti itu. Ataha amruna, tiba-tiba datanglah apa itu perintah kami yang berupa datangnya azab lailan, di waktu malam al-naharon atau waktu siang, datang bencana atau badai atau bahkan yang bisa merusak semua tanaman di bumi ini. Pada arna akibat, maka jadilah bumi itu tadi karena datangnya bahan mentosan tadi itu asidan, seperti tanaman yang sesudah dipanen. Jadi sudah indah lagi panen yang sudah dipanen semua. Ka'allam tahna bil-amsi, seakan-akan tidak terjadi kemarin. Seakan-akan kemarin itu tidak ada apa-apa. Jadi tetap nyaman itu sama dengan pagi ketika habis dipanen, sudah tidak nampak hijau lagi, tidak hijau lagi. Kadalika demikian usulan fasilu, kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yatafakkarun, yang mereka mau berpikir. Jadi kehidupan kita menanam amal soleh ini seperti kondisi Allah menurunkan hujan dari langit, terus kemudian ini menunjukkan ketumbuhannya, kemudian setelah itu manusia memakan hasil itu, ya, karena orang kafir tidak beriman, maka diibaratkan bumi yang menghijau dengan segala tanam-tanamannya tadi, tiba-tiba datang musibah yang menyerang tanaman itu sehingga tanaman itu tidak hijau lagi, seperti tanaman yang habis dipanen, tidak nampak. Artinya orang kafir yang memandang indah dunia saat ini dengan segala kemewahannya, maka besok mereka akan ataupun merugi di akhirat. Kehidupan dunia itu. Nah, orang-orang yang beriman pasti menanam dengan amal soleh dan juga satu iman ini, maka mereka nanti akan bisa menikmati buahnya ketika sudah kembali kepada. Kalau orang kafir seperti ataupun tanaman yang harus dipanen tidak bermanfaat, artinya yang mereka kira bisa memberikan pertolongan kepadanya itu tidak bisa diharapkan. Allah bukan Allah yang berguru, yang mengajak ila baris salam, kepada kampung kedamaian, yaitu surga. Wayahdi, dan dia memberikan petunjuk man kepada siapa yang yasha'u dia berhendaki ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia berhendaki kepada jalan yang lurus. Tapi bukan berarti Allah terus menaruh kehendaknya ini seenaknya sendiri, tidak. Ya,
kehendaknya Allah pasti diberikan kepada orang yang mempunyai niat untuk berbuat baik. Kalau tidak mempunyai niat berbuat baik, selamanya Allah juga tidak akan memberikan petunjuk kepada. Karena katakan bahwa masalah apa? Begini, sebenarnya masalah ini jadi para tokoh sejarah menyepakati bahwa yang membawa Islam masuk ke Nusantara ini adalah dikenal dulu para pedagang harus disyaratkan begitu. Kedua versi. Yang kedua yaitu para wali songo. Nah, yang mengatakan itu wali dan tidak, itu adalah wali itu sendiri. Jadi kalau di dalam teks hadis itu la ya'riful wali illal wali, tidak ada yang tahu orang itu wali kecuali dia juga wali. Nah itu Pak, itu perlu dipegang. Nah, orang Jawa yang waktu itu masih Buddha, bahkan Islam pun Islam abangan, mereka yakin nggak akan tahu istilah wali kalau tidak ada orang yang menyebut bahwa itu wali. Ngerti nggih? Dia masih Hindu, masih Buddha gitu. Islam pun ya Islam gurung teteh lah, gampangane ngono. Islam abangan. Terus kok sing ngandani iku wali, iki wali, gak mungkin dia. Maka yang menyebut itu wali, ya berarti dia wali. Karena tidak ada orang yang tahu dia itu wali kecuali wali, kecuali dia sendiri wali. Itu dalam teksnya kitab itu begitu. Bahasa kitabnya la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu dia itu wali kecuali dia sendiri wali. Maka orang Indonesia yang saat itu masih Hindu Buddha, gak mungkin dia tahu kalau itu wali kalau tidak ada orang yang dia wali terus mengatakan itu loh wali. Begitu Pak. Nah ini sehingga turun-temurun apa itu yang disepakati bahwa di tanah Jawa ini ada wali songo, ya yang tahu, yang menunjukkan itu ya wali sendiri, kan begitu kan? Kita sendiri juga tidak tahu. Jadi gitu ya, itu bagai yang menunjukkan wali ya wali sendiri, karena tidak ada orang awam itu tidak akan tahu kalau dia itu wali. Bahkan istilah wali saja gak kenal. Yang masyarakat yang masih Buddha istilah wali karena dari bahasa Arab wali. Nah kemudian begini, kemudian Islam di Indonesia itu berkembang Pak. Dari Hindu Buddha, terus para pedagang tadi itu, ya itu otomatis juga di antara mereka ada yang wali tadi itu ingin memasukkan Islam
sambil membawa barang dagangannya. Nah, gak mungkin dia itu menyampaikan Islam seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saat itu. Kan pasti perang, kan gitu kan? Dan Nabi Muhammad kan perang teman, berapa kali? Hanya untuk merubah Mekah menjadi putih akidahnya. Nah, Wali Songo dan para pedagang yang datang dari Arab, kayaknya tidak mungkin kita mendakwakan Islam seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pasti kita akan dimusuhi, pasti kita akan diusir, kan begitu kan? Apalagi orang asing, kan gitu kan? Yang jumlahnya masih sedikit. Nah, makanya kemudian para Wali Songo itu masuk dengan jalur budaya tadi. Nah, terus kemudian ini nanti masuknya ke tahlilan, Pak. Ketika ada orang mati, dia rame-rame kumpul membaca mantra-mantra. Wali Songo ikut nimbrung di situ. Misalnya taruh saja lah Sunan Kalijogo misalnya. Saya contoh satu aja, Sunan Kalijogo masuk nimbrung di acara itu. Sunan Kalijogo tanya, "Loh, ini acara apa ya?" "Oh, ngeten Jung Sunan niki telung dinane niki sing pejah niki." "Lha diwaca napa ya?" "Niki mantra-mantra sing harus kita baca biar nanti rohnya ini diterima oleh Sang Hyang Widi." Nah, kan mereka diterima oleh dewanya itu maksudnya. Biar diterima oleh Sang Hyang Widi, diampuni dosa-dosanya. Oh, begitu ya. Nah, kalau hanya itu saja saya punya kalimat yang lebih hebat daripada ini. Nggih ta? Nggih, kalimat napa Jung Sunan? Kalimat la ilaha illallah. Oh, kalimat itu dahsyat iki. Iso ngalahno mantra-mantramu iki. Saestu ta niki? Lho, nggih. Nah, akhirnya dia diajari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang waktu itu bacaannya juga belum begitu, Pak. Ono sing maca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iki kalimat sakti jare Sunan Kalijogo. Jadi nek ono wong mati iku diwaca wae kiai. Oh nggih setuju. Gak dawa-dawa maca mantra wis kalimat iki itu. Lah balik la ilaha illallah gitu, Pak. Nah, kalimat la ilaha illallah itu diambil dari bahasa Arab ya, halala yuhallilu tahlilan. Halala maca kalimat la ilaha illallah, yuhallilu dia membaca kalimat la ilaha illallah tahlilan dengan sungguh-sungguh membaca kalimat la ilaha illallah. Itu sejarah tahlilan, Pak. Nah, mergo wis iso maca kalimat la ilaha illallah ditambahi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wis iso maneh ditambahi astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Lho niku ganti titik, Pak. Dikiring ganti titik. Akhirnya sampai sakniki. Itu loh, Pak. Akhirnya sampai sekarang. Ya memang tahlilan gak diperintah oleh Rasul, tapi kalimat-kalimat itu kan ada di dalam Al-Quran. Kalimat la ilaha illallah ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Kalimat istighfar astagfirullahal azim ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Gitu loh. Nah, lah kalau tahlilan dibilang bid'ah, memang bid'ah, saya setuju. Tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Itu loh maksudnya itu.
gak dilakoni karo Kanjeng Nabi, tapi dilakoni saiki. Tapi apa? Nah, makanya Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah yaitu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul tapi dilakukan sekarang tapi baik untuk kebaikan. Itu namanya bid'ah hasanah. Tuh. Zaman Kanjeng Nabi wonten apa boten pondok pesantren? Wonten apa boten pondok pesantren? Boten wonten kan? Sakniki wonten apa boten? Bid'ah pondok pesantren itu. Untuk zaman Kanjeng Nabi gak ono kok saiki ono bid'ah. Tapi kan bid'ah hasanah. Baik kan? Panjenengan bisa membayangkan kalau di Indonesia gak ono pondok pesantren. Ya apa? Zaman Kanjeng Nabi wonten sekolah apa boten? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, wonten apa boten? Enggak ada. Sekarang ada apa enggak? Kalau enggak ada pendidikan itu malah goblok kan goblok. Malah rusak iki. Lah berarti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi bid'ah. Di zaman Kanjeng Nabi gak ono kok. Ya anak-anak sapa sing nonton? Dengan ngoten ini namanya bid'ah hasanah. Malah wajib ada aja ya. Kalau enggak ada malah bahaya umatnya. Sapa sing didik? Nah ngoten Pak. Jadi ayolah dalam memahami Islam itu yang luas. Jadi jangan dari satu sisi lalu terus disalah-salahno. Nanti dulu. Kalau untuk kemaslahatan, kemanfaatan, justru itu wajib adanya pesantren, wajib adanya pendidikan formal. Walaupun bisa Rasulullah tidak. Nonton lagi. Pokok naik tasnya nonton Pak. Masalah wali tadi kan mengatakan bahwa yang menyebut wali itu orang yang tadi. Ya wali sendiri, dia sendiri wali. Wali sama wali siapa yang Temanggungan kalau nggak salah. Itu kan dicampur sama BK ya. Itu kan dia punya kelebihan seperti dua area itu seperti di siapa no? jadi kan masih terusan. Itu kan dia punya kelebihan juga. Hanya orang-orang yang percayai bahwa dia itu wali Allah gitu. Ya. Bukan dari diri sendiri, tapi kita mengatakan dari dirinya sendiri mengatakan wali. Kalau menyimak dari itu kan dia punya kelebihan. Kalau orang menyebut wali gitu. Terima kasih. Jadi ada namanya mukjizat. Mukjizat itu diberikan Allah kepada para nabi. Begitu ya. Terus ada namanya apa itu? Ada namanya karomah. Karomah itu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada selain nabi, termasuk wali tadi itu. Ya, termasuk wali tadi itu diberikan karomah, kemuliaan-kemuliaan. Apa sing dijaluk diweno. Dan begitu ya. Ya termasuk saya pernah membaca sejarahnya Sunan Bonang itu waktu itu rakyat Tuban itu paceklik kentekan pangan beras gak ono mergo gak ono udan turun langsung pergi ke laut itu dikumpul Pak ditumpuk dikumpul sak pundung Pak ditungani kalau Sunan Bonang menjadi beras Pak langsung rakyat Tuban disuruh ngambil. Nah itu namanya karomah Pak, gak bisa ditiru Pak. Nah, jadi kalau mukjizat itu Allah kelebihan yang di luar akal yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul,
Tapi kalau karomah itu Allah berikan kepada selain Nabi dan Rasul, termasuk para wali itu diberikan karomah masing-masing. Gitu ya. Nah, itu. Sekarang ini kita tinggal melanjutkan perjuangan beliau-beliau ini. Kan gitu ya. Tentunya cara dakwanya juga tidak seperti zaman dulu. Gak ono Pak ngumpul wedi terus tadi beras saiki beras akeh. Beda gitu loh. Cara dakwanya sudah berbeda gitu ya. Nah, sekarang kajiannya ya gini-gini nih, Pak. Dulu Wali Songo itu dalam membina umat ya gak kayak ngene, Pak. Pak paling para Wali Songo kadang ya keluyuran nang sawah. Terus metuki para petani, dijak omong-omong, gitu-gitu kan jalan. Kan gitu ya. Ana wong slametan diparani. Apa iki? Mocopo. Nah, gitu. Terus Sunan Kalijogo masuk daerah Jawa Tengah, kok rakyatnya itu seneng wayangan, nah gitu. Ya diantaranya, wah seneng wayangan. Sunan Kalijogo lama mempelajari perwayangan ini, harus ikut dulu, Pak. Gak langsung mengubah, ikut dulu wayangan itu. Habis itu Sunan Kalijogo mengubah tembang-tembang yang asalnya itu ditujukan para dewa-dewa, terus dirubah kalau Sunan Kalijogo itu menjadi Islami. Nah gitu. Jadi itu cara mereka itu berdakwah. Dalile wong Jawa iku, Pak, iso kena iwake aja sampai butek banyune gitu. Iku dalile, Pak. Jadi aja sampai awak dhewe iki njukuk iwake terus banyune melok butek. Nek iso iwake kena, banyune aja sampai butek. Maksudnya itu Islam bisa diterima tanpa ada permusuhan sedikit pun. Nah itu dalil yang dipakai oleh para Wali Songo. Tapi alhamdulillah berhasil, Pak. Kalau bukan jasa-jasa beliau, kita ini tidak kenal huruf, Pak. Tidak kenal huruf Arab, Pak. Tidak kenal Bismillah, Pak. Ya karena jasa-jasa beliau inilah kita bisa tahu Al-Quran, tahu Bismillah, ngerti sholat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jasa-jasa beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa bermajelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.